Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Dwi Putri Syalinda akan menjelaskan mengenai praktikum-praktikum yang ada di Big Data Analytics. Untuk yang pertemuan pertama, ini membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Nah, untuk melakukan pemanggilan variabel itu harus menyertakan print, kemudian buka kurung dan tanda kutip. Contoh seperti ini, hello world, kemudian untuk rumusnya kita masukkan X sama dengan 12. Nah, untuk memunculkan variabel X ini, maka ditulislah print, kemudian nilai A sama dengan X. Nah, kemudian jadi nilai A ini sama dengan X, yaitu 12. Kemudian yang kedua, menampilkan belajar Python untuk Big Data Analytics. Nah, untuk rumusnya kita masukkan A contohnya 12, untuk B contohnya 4, dan untuk rumus C itu A plus B. Nah, untuk menampilkan C ini, jadi menampilkan print, kemudian C ini adalah A plus B, yaitu 12 tambah 14, yaitu 16. Kemudian yang ketiga, ini untuk menampilkan A ditambah B sama dengan C. Nah, A tadi ini kan 12 ditambah 4 sama dengan C ini, yang rumus C tadi A plus B, jadi 16. Kemudian selanjutnya untuk nilai A, ini adalah persen D. Persen D itu berguna untuk menampilkan integer milik variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya secara urut dari A ke B, kemudian dari B ke C. Lalu kita deklarasikan variabel untuk menampung value string, yaitu nama dengan value Budi, kemudian untuk teman dimasukkan value Anto, kemudian variabel tersebut kita panggil lagi, dan dengan string format $s, dan menampilkan hasil seperti ini, nama Budi, teman Anto, kemudian menampilkan ini, Budi berteman dengan Anto, yaitu deklarasikan nama ini, yang pertama itu nama, kemudian yang ini adalah teman, gitu. Kemudian yang keempat yaitu operator aritmatika. Nah, ini menjalankan rumus-rumus aritmatika seperti ini. Untuk print langsung menampilkan hasilnya seperti 21 tambah 22 yaitu 43, kemudian 34 min 14 yaitu sama dengan 20, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan multi-line statements yaitu seperti ini. Hi, how are you? Kemudian print my name is. Nah, ini slash terbalik Audrey gitu. Nah, fungsinya ini maaf. Fungsinya ini digunakan jika kita tidak ingin sebuah baris di Python terlalu panjang. Jadi multi-line statement ini dapat menjadikan kode menjadi lebih readable dan rapi, seperti makin ke bawah gitu. Contoh penerapannya seperti yang ini. Nah, iya sama dengan 10-nya di bawah gitu. Nah, kemudian untuk latihan ini. Nah, def ini sebagai keyword digunakan untuk menyatakan suatu fungsi. Fungsi tersebut kita beri nama luas persegi panjang. Nah, def ini menyatakan suatu fungsi luas persegi panjang yang menampung panjang dan lebar. Kemudian parameter tersebut kita assign ke variabel X dengan rumus luas persegi panjang P kali L. Nah, kemudian value-nya kita return. Selanjutnya kita buat baris kode untuk melakukan input panjang dan input lebar.
Jadi kita nanti memasukkan panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Nah, untuk memasukkan nilai ini kita beri input. Kemudian setelah input, nah ini print luas persegi panjang itu definisi yang tadi, yang ini. Nah, kemudian nanti menampilkan hasil luas persegi panjang. Contoh seperti ini. Nih, masukkan nilai panjang. Contoh kita masukkan 12. Kemudian lebarnya 6. Nah, nanti langsung menampilkan hasilnya yaitu luas persegi panjang kali lebar tadi 12 kali 6 tadi. Kemudian untuk yang kedua yaitu menghitung luas segitiga. Definisinya luas segitiga yaitu berisikan alas dan tinggi. Untuk rumusnya luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian return X. Nah, A ini yaitu memasukkan alasnya, kemudian T ini memasukkan nilai tingginya. Kemudian ketika ditampilkan luas segitiga yaitu menggunakan rumus yang setengah kali alas kali tinggi. Contoh, alasnya 10, kemudian tingginya 14, dan menghasilkan luas segitiga 70. Kemudian kita pergi ke praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua ini menggunakan fungsi input seperti yang tadi, memasukkan input yaitu memasukkan nilai. Contohnya nama. Jadi nanti kita memasukkan nama, kemudian untuk umur input memasukkan umur, kemudian itu untuk jurusan, memasukkan jurusan, kemudian IPK nanti kita memasukkan IPK. Nah, kemudian hasilnya nanti akan print itu menampilkan variabel yang tadi memanggil yaitu nama Anda. Nah, ini memasukkan manggil yang nama tadi ini. Kemudian untuk yang print umur Anda ini memanggil lagi umur. Nah, str ini string yaitu angka. Kemudian untuk jurusan yaitu memanggil variabel jurusan. Kemudian yang IPK ini menggunakan string yaitu angka, memanggil variabel IPK. Contohnya seperti ini. Memasukkan nama, tingginya, kemudian umur, kemudian jurusan, kemudian IPK. Contoh aja ini. Kemudian menampilkan ya ini. Nama, umur, kemudian jurusan, lalu IPK. Kemudian yang kedua menggunakan fungsi input lagi. Untuk yang ini contohnya int ini yaitu integer atau angka. Nah, memasukkan nilai pertama contohnya. Untuk yang B ini masukkan nilai kedua. Nah, untuk yang C ini adalah nilai yang pertama dikali nilai yang kedua. Nah, ketika dimasukkan ini print menampilkan jadi A kali B yaitu sama dengan C, seperti itu. Jadi menginputkan nilai pertama dan input nilai kedua menghasilkan nilai pertama, kemudian input nilai kedua dan hasilnya 6, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3 menggunakan if else, menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan if else. Nah, untuk menentukan ini bilangan
ganjil atau genap. Jika bilangan genap, bilangan itu habis dibagi 2 sama dengan 0, nah itu maka itu bisa dikatakan bilangan genap. Kemudian untuk else-nya, jika bilangan tidak bisa dibagi 0 atau tidak habis dibagi 0, itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian diseleksi dari rumus tersebut. Contoh kita masukkan bilangan yaitu 5. Nah, 5 merupakan bilangan ganjil karena tidak habis dibagi 2. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 menggunakan perulangan. Perhitungan huruf, memasukkan string Pertama, kita masukkan nilai berupa string ke dalam variabel teks, lalu kita deklarasikan dua variabel baru dengan nilai 0 supaya saat perhitungan nilai dimulai dari 0. Jumlah huruf kapital sama dengan 0, jumlah huruf kecil sama dengan 0. Lalu kita mulai perulangan dengan menuliskan for j in range 0 len text, yang artinya loop j dilakukan range inputan teks yang tadinya sudah dimasukkan user. Kemudian di dalamnya kita tulis char sama dengan teks j yang berfungsi untuk pengambilan value j untuk diproses di seleksi kondisi. Seleksi pertama kita gunakan if char i-super. Fungsi super berguna untuk mengambil data huruf kapital, yang artinya jika nilai char adalah huruf kapital, maka kemudian dilanjutkan dengan menambahkan perhitungan sebesar 1 dalam variabel jumlah huruf kapital, yaitu dengan baris kode jumlah huruf kapital sama dengan jumlah huruf kapital plus 1. Nah, untuk seleksi yang kedua yaitu elif char is lower. Nah, ini mengambil data huruf kecil, yang artinya jika nilai char adalah huruf kecil, kemudian dilanjutkan menambahkan perhitungan sebesar 1 ke dalam variabel. Jadi untuk char is lower ini untuk menentukan nilai huruf kecil seperti itu. Dan kemudian contoh kita masukkan kata dari sebuah kata, nanti bisa kita hitung jumlah huruf kapital dan huruf kecilnya. Contoh, dia, ini, putri, Indonesia, dan menghasilkan huruf kapital 4 yaitu 1, 2, 3, 4, dan kemudian huruf kecil sebanyak 20. Kemudian yang nomor 5 ini menghitung jari-jari. Menghitung jari-jari yaitu luas jari-jari yaitu ini. Tapi kan karena error jadi kita harus import mat dulu. Kemudian jari-jari bisa dihitung. Untuk menghitung luas lingkaran seperti ini. Seumpama kita masukkan jari-jari itu 14, kemudian menghasilkan luas 615,75. Kemudian jalan yang ketujuh yaitu jalankan lagi program tersebut, isikan berbagai nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan, lalu lihat hasil hitungan luasnya bagaimana dampak penggunaan persen 2F dan bagaimana dampaknya jika persen 2F itu diganti dengan 5F. Nah, untuk dampak penggunaan 2F ini maksudnya 2F itu angka di belakang titik atau angka desimalnya. Contohnya ini contohnya
angka desimal yang 2F ini, angka di belakang titik itu ada 2. Sedangkan jika 5F itu angka di belakang titik itu ada 5. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertemuan 3. Nah, untuk yang pertemuan 3 itu kita membuat plotting data pada sumbu ordinat. Yang pertama, membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Nah, import matplotlib pyplot as plt. Sebelumnya kita menulis kode di atas, pertama-tama kita harus mengimport matplotlib dulu, yaitu library yang sering digunakan oleh para data scientist karena dapat digunakan untuk memvisualisasikan data. Misalnya dalam bentuk grafis, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada kode di atas kita integrasikan matplotlib dengan pyplot dengan menuliskan matplotlib pyplot. Baris kode tersebut berfungsi untuk mengimport sebuah koleksi berisi fungsi-fungsi yang membuat matplotlib bekerja sama seperti MATLAB. Kemudian setiap fungsi pyplot membuat perubahan pada setiap figur, misalnya membuat figur, membuat area plotting di dalam sebuah figur, menambahkan garis pada area plotting, mendekorasi plot dengan label, dan lain-lain. Baris kode matplotlib pyplot tersebut kita deklarasikan dengan nama plt. Setelah itu kita integrasikan plt dengan metode axis dengan menuliskan plt.axis buka kurung 0, 10, 0, 25. Menggunakan dari metode axis tersebut adalah untuk mengatur limit x dan y dengan melemparkan list yang memiliki struktur spesifik seperti xmin, xmax, dan ymin dan xmax. Untuk selanjutnya kita contoh membuat menampilkan data pada data plotting. Nah, seperti ini. Untuk rumusnya kita masukkan plt.plot, yaitu memasukkan angka-angkanya. Contoh 2, 5, 6, 7, 9, 4, 11, 14, 17, 24. Nah, untuk yang depan ini adalah nilai x-nya, dan kemudian untuk yang belakang ini yaitu nilai y. Jadi dapat didefinisikan ini adalah 2, 4, 2, 11, 5, 14, 6, 17, 9, 24. Seperti ini hasilnya. Ini 2, 4, 2, 11, kemudian 5, 14, kemudian ini 2,5 ya, 2,5, kemudian ini 6, 6,14, kemudian 7,17, kemudian yang 9 ini y-nya 24. Selanjutnya membuat garis pada titik-titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilannya menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi menghapus atau menghilangkan GS ini. Setelah menghapus GS pada ini, akhiran ini menghasilkan garis koordinat. Nah, kemudian membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Nah, seperti ini, actual birth weight. Kan tadi belum ada.
Kemudian kita bisa menambahkan actual birth weight sama estimate birth weight. Itu pada X label. X label itu yang bawah. Nah, actual birth weight untuk yang Y label itu estimate birth weight. Seperti ini. Kemudian PLT show ini menampilkan diagramnya. Kemudian untuk manajemen data file CSV. Untuk menampilkan data, buatlah data seperti ini. Kan sebelumnya sudah dibuat data dari data 3. Kemudian kita import. Nah, ini kita import itu NumPy. NumPy itu sebuah library pada Python yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. NumPy biasanya digunakan oleh seorang data analis untuk kebutuhan dalam menganalisis data. Pada kode di atas, kita deklarasikan NumPy dengan nama np. Seperti ini. Kemudian import pandas. Pandas itu sebuah library di Python juga yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis yang mudah digunakan. Pandas biasanya digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Pada kode di atas kita deklarasikan pandas dengan nama pd. Kemudian matplotlib. Matplotlib adalah library yang paling sering digunakan oleh para data scientist yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data misalnya dalam bentuk grafis seperti dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada kode di atas kita deklarasikan matplotlib.plyplot dengan nama plt. Kemudian import sklearn. Sklearn adalah library berbasis Python untuk membangun model mesin learning. Sklearn menyediakan banyak algoritma pembelajaran untuk regresi pengelompokan dan klasifikasi. Untuk tahap akhir adalah memanggil dataset data 3 yang tadi sudah kita download dengan baris kode dataset sama dengan pd.readcsv dalam kurung yaitu nama data tersebut untuk memanggil datasetnya. Dan untuk memastikan data tersimpan dan dapat dibaca oleh Python menggunakan script ini, dataset.case. Dataset.case ini digunakan untuk menampilkan nama variabel pada data 3.csv. Kemudian untuk data shape sendiri digunakan untuk melihat jumlah record dan jumlah atribut pada data 3 CSV. Untuk scatterplot. Nah, scatterplot ini menampilkan diagram scatterplot, yaitu yang biasanya titik-titik tersebut merupakan dari data 3 tadi. Nah, caranya yang pertama itu import pandas spanda yang pertama, kemudian pdplotting register matplotlib converters, kemudian dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk menampilkan scatterplot itu menggunakan ini, sintaks ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, kode di atas kita menggunakan seaborn yang tadi sudah dideklarasikan dengan nama SNS. Dengan SNS kita gunakan scatterplot yang gunanya adalah menampilkan sebuah diagram di mana setiap value dataset direpresentasikan dengan tanda titik warna biru. Pada diagram tersebut ada 2 data yang dapat kita ambil dan kita tampilkan dari dataset insurance, yaitu data BMI. Pada sisi X yaitu BMI dan data Y itu charge. BMI sendiri adalah sebuah kependekan dari Body Mass Index, berarti sebuah perkiraan lemak pada tubuh berdasarkan tinggi badan dan berat badan pada laki-laki dan perempuan dewasa. Sementara charge ini adalah biaya asuransi setiap orang. Kode yang kita gunakan untuk menampilkan diagram tersebut adalah dengan menuliskan ini tadi, SNS, scatterplot. Kemudian untuk membuat plotting regresi dengan variabel X sama dengan BMI dan Y sama dengan charge seperti ini. Untuk X yaitu BMI
dan Y yaitu charge. Nah, pada kode di atas kita menggunakan metode trackplot yang berguna untuk memplot data dan model regresi linear. Data yang kita tampilkan dengan trackplot adalah BMI dan charge. Untuk melakukan tersebut kita bisa menuliskan baris kode seperti ini. Kemudian menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker atau perokok. Pada kode ini kita mengambil dan mengampilkan satu data dari semua dataset insurance, yaitu data boolean, yaitu true atau false, yaitu data smoker. Jika value smoker adalah yes, maka dot berwarna biru. Jika smoker no, maka dot berwarna orange. Kita bisa melakukan dengan kode ini, SNS scatterplot. Kemudian untuk menampilkan prediksi tentang data smoker melalui garis regresi dengan menggunakan ini. Pada tahap ini kita menggunakan garis regresi dan fungsi implot. Fungsi tersebut adalah fungsi seaborn berupa scatterplot 2 dimensi yang menampilkan regresi linear overlaid yang berguna untuk membandingkan variabel numerik. Untuk melakukan itu kita bisa menuliskan SNS implot tersebut. Nah, kemudian untuk yang praktikum 4. Untuk praktikum 4 ini sudah saya coba tetapi terjadi error dari yang pertama, sehingga saya tidak bisa mendefinisikannya. Kemudian yang praktikum kelima. Nah, untuk praktikum kelima yaitu collecting data. Jadi kita melakukan web scraping atau mengambil data dari sebuah web. Nah, seperti ini. Fungsi .text itu adalah menghilangkan bagian lain selain teks yang ada pada file HTML tersebut, sehingga kita menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Kemudian untuk strip itu adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian yang kosong. Kemudian membuat file baru dan kopikan script program di atas, kemudian modifikasilah seperti di bawah ini. Nah, untuk SOP H1 ini menampilkan H1 beserta teks di dalamnya. Nah, biasanya tuh H1 itu header yang ada pada web. Kemudian untuk print SOP H1 teks menampilkan hanya teks di dalam H1 tanpa tag H1. Kemudian untuk SOP A menampilkan ahref beserta teks di dalamnya. Kemudian untuk SOP A teks menampilkan hanya teks di dalam ahref tanpa tag ahref. Kemudian untuk print SOP ahref menampilkan link yang dituju di dalam ahref. Kemudian gunakan web 1 HTML, kemudian buatlah file baru dan ketikkan perintah seperti ini. Nah, ambil teks dari link dan di link tersebut ambil dari paragraf. Umpamanya paragraf pertama, ambil paragraf pertama. Kemudian untuk find itu menemukan dan mengambil hanya data yang ditargetkan saja. Sedangkan find all itu menemukan dan mengambil semua data. Selanjutnya buatlah file baru dan klikkan script berikut. Nah, ambil teks dari link di kelas 2 tadi,
Nah, kemudian contohnya membuka web detik.com. Kemudian klik kanan, kemudian view source. Nah, kemudian buat file baru dan ketikkan perintah ini. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Seperti judul, yaitu heboh dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian gunakan file tabel.html, lalu buat file baru, kemudian ketikkan script seperti ini. Nah, kemudian di perintah atau kodenya seperti ini. Pada kasus di atas kita mengambil data dari setiap baris atau row pada tabel di dalam file tabel.html. Setelah mengambil data-data teks tersebut, kita tampilkan hasilnya sedemikian rupa dengan baris kode print, jabatan, kemudian memanggil tadi td2.text tunjangan sama dengan td3.text. Kemudian contoh selanjutnya yaitu scraping data online shop. Contohnya kita buka online shop yang frangkana.de. Kemudian ketik perintah seperti ini. Nah, ini untuk import request dan seterusnya untuk bikin URL-nya dari frangkana.de tadi. Nah, secara garis besar prosesnya mencakup 4 hal, yaitu yang pertama mengimport library yang digunakan untuk query website, yaitu request, xlwt, beautiful shop, dan yourlib. Kemudian untuk URL yang dituju yaitu frangkana.de/multimedia.html. Kemudian parsing HTML dalam variabel page dan disimpan dalam format beautiful shop. Kemudian simpan file yang sudah jadi ke dalam format Excel seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum 6. Praktikum 6 ini yang pertama ada yang pertama. Nah, ini contohnya kita download yang 100 salesrecord.csv, kemudian masukkan ke dalam database MySQL pada komputer, yaitu phpMyAdmin. Kemudian buatlah database dengan nama Big Data 6. Kemudian dalam dua buah dokumen dengan jenis yang berbeda, yaitu pegawai cap 1 CSV berupa file CSV pegawai cap 2 yang merupakan file Excel. Kemudian file cap 1 CSV ini terdiri dari nick, nama, gaji, tanggal masuk, job ID, dan job title. Untuk yang pegawai cap 2.xlsx terdiri dari nick, nama, job, dan status. Status berisi tulisan out jika pegawai tersebut sudah keluar. Goalnya adalah menggabungkan isi file pegawai cap 1.csv dan pegawai cap 2.xlsx untuk file nick, nama, job ID ke tabel pegawai. Sedangkan job ID dan job title akan masuk tabel job. Nah, langkah awal buatlah file etl strip1.py untuk mengakses data CSV dan ketikkan script berikut seperti import pandas, aspd seperti yang tadi. Kemudian untuk baca file CSV-nya yaitu df CSV, kemudian pdread CSV, kemudian nama filenya, dan seterusnya. Kita hanya mengambil data yang berada dalam kolom nick, nama, job, ID. Hal itu kita bisa lakukan dengan menggunakan fungsi filter yang kita tuliskan dengan baris kode df csv filter sama dengan df csv nick, nama, job, ID. Untuk yang terakhir kita cetak value yang ada di variabel df csv filter dengan kode print.
df.csv filter. Kemudian untuk yang etl2. Nah, untuk langkah selanjutnya membaca file pegawai cap1 xlsx, membuat file baru dengan nama etl2.py dan kemudian diketikkan script berikut dan menghasilkan tampilan nick, nama, dan job ID. Alur penulisan kode pada nomor ini secara garis besar dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama membaca file Excel dari pegawai cap2 xlsx, kemudian yang kedua mengambil data pegawai yang statusnya tidak out, kemudian yang ketiga kita filter kolom yang sesuai dengan pegawai cap1 xlsx. Keempat, karena kedua hasil tersebut akan digabungkan, maka dalam kolom harus sama, sehingga langkah berikutnya adalah memodifikasi nama kolom job dan menjadi job_id. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu gabungkan isi etl1.py dan etl2.py ke file baru bernama etl3.py, lalu lengkapi program dengan mengetikkan script berikut: import pandas spd, kemudian untuk baca file csv itu df.csv pd.csv, kemudian nama filenya yaitu pegawai cap1 csv, dan seterusnya. Baca file Excel tadi, def Excel. Jadi tergantung format filenya, jika CSV itu df CSV, sedangkan untuk XLSX itu df Excel. Kemudian filter hanya baris yang statusnya bukan out, yaitu df Excel filter df Excel statusnya out. Statusnya yang bukan out, maaf. Kemudian filter hanya kolom yang dibutuhkan, yaitu yang dibutuhkan adalah nick, nama, dan job. Kemudian di rename kolomnya job menjadi job ID, kemudian gabung dan menghasilkan tampilan seperti ini. Untuk file etl3 pada dasarnya berisi seluruh gabungan dari kode etl1 dan etl2, lalu diakhiri dengan penggabungan data dari dua file tersebut dengan fungsi append, yaitu dengan menuliskan baris kode df gabung df csv filter append df excel filter. Selanjutnya, untuk langkah berikutnya yaitu koneksikan MySQL, buatlah file baru dengan nama etl.py dan ketikkan script berikut ini. Nah, yang pertama import SQL Alchemy as SQL dan import pandas spd. Untuk load ke MySQL, dapat kita lihat di output muncul nama-nama database yang ada di PHP MyAdmin dengan query MySQL show database. Hal itu berarti kode yang dijalankan berhasil connect ke MySQL. df gabung to SQL menunjukkan bahwa data dari data frame df gabung disimpan ke tabel bernama pegawai menggunakan koneksi SQL Engine. Jika sudah, maka akan ditimpa serta tidak menyertakan indeks dan data frame. Dan hasil yang running tadi, proses loadnya sudah berhasil atau belum, dilihat dari sini. Kemudian untuk melakukan load data job, buatlah file baru bernama etl5py, ketikkan script berikut: masukkan SQL Alchemy lagi sebagai SQL dan pandas sebagai PD. Mirip seperti script yang nomor 7 tadi, cuma di sini kita melakukan dua hal yang baru. Yang pertama yaitu mengambil ID dan job title, kemudian kita hilangkan data kembarnya, yang kemudian kita load datanya ke dalam tabel job dengan baris kode df to SQL job con sama dengan SQL engine, terus if exists replace, kemudian indeksnya false. Jalankan script tersebut, kemudian cek melalui PHP MyAdmin apakah proses load tabel tersebut sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 7.
Nah, untuk pertemuan 7 itu kita data pre-processing. Pre-processing itu apa? Pre-processing itu um, membersihkan data yang tidak digunakan. Jadi kita membersihkan data sehingga data yang muncul atau yang dihasilkan itu hanya data-data yang kita butuhkan saja. Untuk tahap pre-processing untuk data kosong yaitu dengan script seperti ini, import pandas, spanda, dan import nampi nampi. Kemudian data olahnya yaitu nama filenya, kemudian data set seperti ini, pd read csv, data olah ini yang tadi, kemudian dataset head. Nah, kemudian muncul datanya. Data pada insuran di atas terdapat missing value, yaitu data kosong dengan ditandai NaN pada beberapa kolom atribut atau field. Data ini akan menjadi masalah besar dalam pengelolaan data apabila jumlah missing data banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, ini dapat menghasilkan error atau menjadi masalah dalam pengolahan data. Jadi, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding dan output sebagai berikut. Nah, ini dataset is null, itu di zoom. Dari output menunjukkan bahwa kolom sex, BMI, children masing-masing terdapat data missing value, yaitu yang data kosong, dan pada kolom region terdapat 2 kolom data missing value. Nah, seperti ini. Dapat 1, dan region ada 2. Kemudian untuk memanggil dataset dengan nama data 3 itu tadi seperti ini. Untuk cek missing value, dapat kita tuliskan script seperti ini, checking missing value data is null, yaitu zoom. Nah, kita temukan missing value pada nilai UTS 1 dan nilai UAS ada 1. Kemudian beri tanda missing value untuk memudahkan kita melihat data kosong, yaitu ini dengan tanda pagar. Nah, kemudian muncul ini data UTS tadi 1 itu yang nomor 5 dan yang UAS nomor 1 yang 1 itu di nomor 10. Kemudian membuat dataset baru. Import pandas SPD dan seterusnya. Dalam data yang 0 atau NaN tersebut dalam proses pengolahan akan menjadi masalah apabila jumlahnya banyak. Untuk mengatasi hal ini, tahap pre-processing data dari data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi atau ukuran pusat, misalnya nilai rata-rata. Seperti ini. Lihat data kedua dan keenam. Yang awalnya NaN diganti dengan nilai rata-rata pada variabel berat. Nah, lakukan untuk variabel tinggi dengan nilai rata-rata juga yang ini, yang WD. Kemudian sudah diisi dengan nilai rata-rata dan dihasilkan 175,5. Untuk implementasi case folding, filtering, tokenize, dan stemming dapat dituliskan dalam script berikut. Melihat tahapan pre-processing text seperti ini. Untuk penjelasan yaitu case folding mengkonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi satu bentuk standar, biasanya huruf kecil atau lowercase. Untuk filtering, mengambil kata-kata penting dari hasil token, biasanya menggunakan algoritma stop list, membuang kata kurang penting atau word list, menyimpan kata penting. Kemudian stemming memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen, dan juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti serupa namun memiliki bentuk yang berbeda karena mendapatkan ribuan yang berbeda. Kemudian tokenizing, tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam suatu kata.
Kemudian untuk yang pertemuan 8. Nah, untuk pertemuan 8 ini modeling dan collected data. Modeling dan collected data ini yaitu mengimplementasikan teknik reduksi data menggunakan prinsipal komponen analisis. Nah, yang pertama itu load data, image data, cancer. Terdapat sebanyak 569 dengan 30 fitur per atribut. Yang pada dasarnya kita lakukan di atas adalah mengimport sebuah dataset dari web ini scikit-table/module/generated/sklearn dataset load breast cancer.html. Pada kode tersebut kita menghitung banyak data dan banyak atribut yang dengan fungsi shape. Kemudian menambahkan satu atribut dengan target baru dengan coding di bawah ini. Nah, dengan coding di bawah ini, pada praktik di atas kita memuat label dengan baris kode breast label sama dengan breast target, dan mengecek shape yang dengan shape-nya dengan menuliskan breast label shape. Kemudian dengan menampi kita beri shape dengan breast label untuk mengconcatenate breast label dan breast data supaya kita membuat data frame yang memiliki data dan label. Hal ini bisa dilakukan dengan menuliskan baris kode label np-reshape breast label 569 dan 1. Setelah berhasil reshaping label, kita akan melakukan concatenate data dan label pada aksis kedua, yang berarti final shape-nya pada array akan merubah menjadi 569 kali 31. Untuk melakukan concatenate tersebut, kita langsung menuliskan baris kode final breast data sama dengan np concatenate breast data labels axis sama dengan 1. Kemudian kita tampilkan shape final dari dataset dengan final breast data shape. Kemudian menampilkan fitur dataset. Nah, pada kode di atas kita mengimport pandas untuk membuat data frame, data final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian kita menampilkan fitur dengan dataset dengan menuliskan baris kode fitur breast, fitur names, dan features. Kemudian yang keempat, menampilkan isi dataset dengan 31 fitur. Fitur tambahan diberi nama label. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat array features bahwa tidak ada field label. Maka dari itu kita harus menambahkan field label sendiri secara manual dalam array features dengan menuliskan baris kode features label sama dengan np append features dan dimasukkan labelnya. Setelah itu kita masukkan nama kolom ke data frame breast dataset dengan baris kode breast dataset kolom fitur label. Kemudian kita cetak 10 baris utama dataset dengan breast dataset head dan menghasilkan tampilan 10 list tersebut. Kemudian mengganti isi label yaitu replacement. Dataset yang ada menunjukkan bahwa isi kolom label adalah 0 dan 1. Lihat dengan menggeserkan output yang ada. Apabila angkanya 0 dan 1 akan diganti dengan class lain, maka kodenya seperti ini. Karena label aslinya memiliki format 0 dan 1, maka kita mengganti label menjadi name dengan fungsi replace. Kita menggunakan kode inPlace sama dengan true yang memodifikasi data frame breast dataset. Kemudian kita cetak beberapa baris terakhir dengan dataset breast dataset tail. Kemudian normalisasi dataset. Untuk mengaplikasikan normalisasi, setiap fitur data harus didistribusikan secara normal sehingga akan memperhitungkan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari 1. Mengecek nilai rata-rata dan deviasi standar. Melakukan normalisasi dataset. Pada kode di atas kita convert features yang sudah dinormalisasikan menjadi format tabel dengan data frame. Kemudian yang ketujuh,
mereduksi fitur dataset. Dari 30 atribut dimensi akan dijadikan 2 fitur menggunakan metode PCA. Ini memudahkan visualisasi dataset. Pada tahap ini, kita menggunakan library sklearn untuk mengimport modul PCA di dalam metode PCA. Kita akan memasukkan jumlah komponen n komponen sama dengan 2, dan kemudian kita dapat memanggil fit transform pada agregat data. Setelah itu kita membuat data frame yang memiliki nilai prinsipal komponen untuk setiap 569 sampel, dan plotting hasil PCA-nya seperti ini. Inti dari praktik nomor 7 ini adalah melakukan visualisasi plotting dari 569 sampel yang meliputi prinsipal komponen dan prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Kemudian visualisasi tersebut bisa memberikan insight kepada kita tentang bagaimana sampel terdistribusikan dalam dua kelas. Pada grafik visualisasi tersebut dapat mengamati bahwa dua kelas yang benign dan malignant kemudian ketika diproyeksikan ke ruang 2 dimensi dapat dipisahkan secara linear sampai batas tertentu. Kita juga dapat melihat bahwa kelas benign lebih tersebar daripada kelas malignant. Selanjutnya untuk praktikum yang nomor 9. Nah, praktikum yang 9 ini deskriptif dan statistik. Deskriptif statistik yaitu membaca yang pertama membaca data CSV. Ambil file CSV yang ada yaitu brain size .csv. Nah, dihasilkan data tersebut ketika dimasukkan. Nah, untuk memanipulasi data, kita melihat jumlah data dan banyak kolom atribut dengan rumus data.shape. Menampilkan nama-nama variabel dan kolom, data.column, dan menampilkan beberapa variabel kolom. Seperti ini. Umpamanya print data, gender, dan munculnya gender. Kemudian untuk fig, maka muncul juga fig. Untuk menghitung ukuran pusat, itu menghitung rata-rata dari untuk satu variabel yaitu data fig main itu rata-rata. Untuk menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel, misalkan akan dihitung nilai rata variabel V khusus untuk data pasien perempuan, yaitu data gender female, V, kemudian men. Untuk menghitung nilai median, yaitu V median. Mencari nilai max dan maksimal dan minimal dari sebuah data, yaitu ini min. Kemudian untuk maksimal itu max. Untuk menampilkan minimal dan maksimal dari sebuah variabel yaitu y data fix maksimal max, terus y data fix min. Untuk menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset, lakukan edit coding pada praktek 1. Memanggil dataset dengan menggunakan data frame. Hal ini memudahkan pencarian nilai dari ukuran statistik deskriptif. Setelah itu kita buat codingan untuk rumus deviasi standar seperti ini. Misalnya akan dicari nilai deviasi standar dari variabel V dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Apabila ada data dari sebuah variabel yang 0 atau missing data, kita berikan fungsi stdef, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka tetapi muncul NaN. Seperti tadi, apabila menjumpai hal ini, maka data NaN dapat diganti masih dengan nilai mean atau rata-rata agar bisa dihitung dengan nilai def standarnya. Apabila nilai NaN telah diganti oleh mean, maka hasil nilai deviasi standar dan height sebagai berikut. Kemudian untuk plotting data.
Untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel dapat dirumuskan sebagai berikut dan menghasilkan hasil berikut. Kemudian untuk pertemuan 10 atau praktikum 10, nah ini ada clustering itu mengelompokkan data. Kita gunakan dataset yang ada di sklearn dengan dataset MakeGlobes dengan 300 data sampel dari data yang akan kita buat data center 1 dan sebaran cluster 009. Nah, seperti ini dari branch size. Ini dapat di plot scatter plot seperti ini. Center adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk analisis, sementara cluster STD adalah standar deviasi dari cluster, yang artinya semakin rendah standar deviasi semakin dekat titik dalam cluster yang diberikan. Di grafik tersebut data dikelompokkan menjadi satu cluster saja dengan kode center sama dengan 1. Titik data juga dapat terlihat sangat tersebar di setiap cluster tersebut karena menggunakan cluster STD sebesar 9.0. Untuk yang pertama, algoritma K-means. Sebelumnya kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah cluster terbaik dan jumlah data atau iterasi yang kita gunakan. Salah satu metode untuk menentukan nilai optimum jumlah cluster dapat digunakan elbow method. Ada beberapa metode untuk memilih K yang bergantung pada domain knowledge dan aturan-aturan praktis. Elbow method merupakan salah satu metode robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal. Dalam metode ini, jumlah jarak pengamatan dari centroid cluster disebut within cluster sum of squares atau WCSS. Analisis di atas diawali dengan menggunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster optimal, yaitu dengan baris kode from sklearn.cluster import k-means. Sudah dituliskan bahwa di awal praktek tadi, dan WCSS. Lalu kita tulis perulangan for i in range 1 sama 11. Untuk X-nya 1, Y-nya 11, K-means sama dengan K-means, dan seterusnya. Loop tersebut akan memasukkan algoritma K-means. Setelah itu kita akan menghitung jumlah kuadrat dalam cluster untuk kemudian ditambahkan ke dalam list WCSS. Huruf I di atas terletak di antara angka 1 dan 10. Parameter ini adalah metode inisialisasi random. Di dalam baris kode tersebut kita memilih K-means plus lalu max iter. Adalah parameter berisi jumlah maksimum iterasi yang ada untuk menemukan cluster terakhir ketika algoritma K-means sedang berjalan. Kita memasukkan nilai default 300 ke dalam parameter max iter tersebut. Parameter selanjutnya n ini merupakan beberapa kali algoritma K-means akan dijalankan dengan inisial centroid yang berbeda. Lalu kita tampilkan dengan grafik plot yang menghasilkan interpretasi pada grafik di atas yang mengatakan bahwa jumlah cluster terbaik adalah 2, yaitu 500. Kemudian kita menggunakan metode fit predict yang mereturn untuk setiap observasi yang termasuk dalam cluster tempat klien berada, dan sekaligus akan mengembalikan nomor cluster ini menjadikan vektor tunggal dan disebut K-means. Kemudian kita visualisasikan dengan kode script berikut dan dihasilkan scatter plot berikut. Kemudian yang kedua adalah hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada di modul 9, yaitu brain underscore size CSV dengan script berikut. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita akan melakukan clustering untuk variabel kedua FSIX, ya ini, dan variabel ketiga kita beri nama variabel X. Data kita rubah dulu dalam bentuk array seperti ini. Jumlah data sebanyak
40 dengan dua variabel kolom 2 dan 3. Dan selanjutnya kita buat dendrogram. Nah, seperti ini. Dendrogram itu seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan notasi steno untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai warna tertentu akan ditampilkan dua klaster dari data di atas. Nah, seperti ini hasil klasternya. Selanjutnya ada praktikum yang 11, yaitu klasifikasi, mampu memahami dan mengimplementasikan metode dengan teknik klasifikasi menggunakan Python. Nah, modul ini akan dikenalkan beberapa klasifier. Yang pertama KNN atau Keynes Nigbor, kemudian yang kedua SVM, kemudian yang ketiga Naive-Bayes classifier. Nah, yang pertama mengimport pandas yang diwakili oleh variabel PD, kemudian import classifier, KNN, SVM, dan Gaussian Naive-Bayes yang diambil dari sklearn. Selain itu kita mengimport juga train test split yang berguna untuk memisahkan data train dan data test. Kemudian kita import accuracy score dan confusion matrix dan classification report. Akan kita gunakan dataset dari UCI Machine Learning, yaitu menggunakan data iris.csv datasetnya. Kemudian setelah kita load dataset iris.csv dengan fungsi pandas yaitu pdread.csv, kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel yang bernama data. Kemudian cetak 5 baris pertama dataset dengan baris kode print data head 5. Nah, ini menampilkan 5 data pertama. Kemudian 6 fitur kolom akan kita drop satu fitur lagi dengan ID dengan coding di bawah ini. Variabel atau kolom ID tidak berpengaruh terhadap spesies, maka dari itu kita drop kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom ID beserta isinya. Kita buat variabel X yang terdiri 4 fitur di atas dan variabelnya yang merupakan kelas atau target, yaitu spesies. Coding pembagian variabelnya ada di bawah ini. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah menjadi vektor metrik. Dataset terdiri dari 150 data record. Nah, seperti ini, banyak. Dari dataset di atas akan dibagi menjadi 2, data train dan data testing dengan menggunakan modul train testing split. Dari sklearn akan dapat membagi data train dan data tes berdasarkan rancangan kita. Data train ini akan kita pakai sebanyak 80 dan testing 20. Setelah menjalankan kode di bawah ini, perhatikan tampilan untuk X train dan Y train. Nah, kita bandingkan dua klasifikasi yaitu SVM dan Keynes-Nigbor. Yang pertama kita tuliskan model yang akan digunakan yaitu SVM dan KNN yang diset dengan Nigbor 5. Kemudian model kedua machine learning tersebut kita fitkan pada X train dan Y train. Lalu kita prediksikan kinerja model tersebut dengan dataset yang dengan baris kode SVC prediction sama dengan SVC model predict X test dan KNN prediction sama dengan KNN model predict X test. Setelah model kita definisikan, selanjutnya kita akan melakukan predik dan hasil pemodelan di atas dan kita hitung koefisien metriknya. Dari dua metode di atas, ternyata KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan SVM atau Support Vector Machine. Accuracy score memperlihatkan performa klasifier dalam menguji data dalam bentuk presentasi. Accuracy score merupakan cara paling sederhana
dalam menghitung performa. Confusion metric dan classification report memberikan kita informasi detail tentang performa classifier dan seperti precision, recall, F1 score, dan support. Precision adalah positive predictive value, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dan total prediksi positif. Recall adalah true positive rate, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dengan total contoh positif. F1 score menggabungkan precision dan recall classifier ke dalam satu metrik dan mengambil rata-rata harmoniknya. Support adalah jumlah kemunculan setiap data tertentu dalam respon true. Kemudian untuk praktikum yang ke-12. Nah, yang pertemuan 12 itu kita bisa visualisasi panda dan plotly. Yang pertama buka data iris CSV dan kita akan melakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset iris dan CSV. Berikan perintah di bawah ini dalam satu sel. Nah, baris-baris kode di atas merupakan perbandingan antara beberapa klasifikasi SVM linear pada proyeksi 2 dimensi dan dari dataset iris. Pada klasifikasi ini kita hanya mengambil dua kolom saja, yaitu sepal length dan sepal width. Kode di atas menunjukkan cara untuk melakukan plot pada decision surface untuk 4 SVM classifier dengan camel. Nah, linear SVC ini menghasilkan decision boundaries yang sedikit berbeda. Berikut perbedaannya. Yang pertama, linear SVC meminimalkan kehilangan hang loss atau kuadrat, sementara SVC meminimalkan hang loss biasa. Kemudian yang kedua, linear SVC menggunakan reduksi multikelas one versus all, yang juga dikenal sebagai one versus rest. Sementara SVC menggunakan reduksi multikelas one versus one. Kedua model ini memiliki linear decision boundaries linear, sedangkan model camel non-linear memiliki decision boundaries non-linear yang lebih fleksibel untuk bentuk yang bergantung pada jenis camel dan parameternya. Nah, selanjutnya kita buat mesh untuk proses plot dengan xmin, xmax, dan ymin, dan xmax. Jika sudah, kita lanjutkan dengan memberikan judul pada setiap plot dengan variabel bernama titles. Kemudian tulis judulnya. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum 13. Nah, untuk praktikum 13 ini visualisasi menggunakan Seaborn. Yang pertama, import libraries yang diperlukan. Kemudian kita gunakan dataset brain size .csv yang pernah dibuat di modul-modul sebelumnya. Pertama, kita deklarasikan variabel df untuk mewakili data frame. Kemudian di dalamnya gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset, yaitu dari CSV, lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset brain size dan CSV dengan menuliskan kode df.head. Kemudian kita tampilkan info dari dataset yang akan kita gunakan, kita visualisasikan dengan coding di bawah ini. Nah, untuk mencetak informasi data yang ada di dalam data frame ini menggunakan metode info. Kemudian informasi tersebut berisi jumlah kolom, kolom label, data types, memory usage, range, index, dan jumlah sel di setiap kolom atau non-null values. Kemudian dengan mengambil dua variabel, yaitu x dan mrecon-y, kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn, yaitu scatterplot. Scatterplot menggunakan dot atau titik untuk merepresentasikan nilai dari dua variabel.
numerik yang diplot pada sisi horizontal X dan vertikal Y. Untuk membuat garis seaborn itu menggunakan dua variabel yang sama yang tadi, yaitu Vic dan MRI count. Kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot, merupakan salah satu fungsi visualisasi data seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang terhubung dengan segmen garis lurus pada kode di atas. Kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot dan memberikan argumen berupa data yang digunakan sebagai sumbu X dan sumbu Y, yaitu Vic atau sumbu X dan MRI count untuk sumbu Y, sehingga kodenya dapat ditulis AY sama dengan SNS line plot dan X Vic Y M sama dengan MRI count. Ketika perintah di bawah ini dan grafiknya yang muncul seperti ini. Fungsi pairplot membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dalam data akan terbagi di sumbu Y dan di satu baris, sumbu X di satu kolom. Kemudian ada relationship plot, yaitu pada kode di atas kita menggunakan rel plot yang memiliki fungsi menyediakan akses beberapa fungsi sumbu yang berbeda dan menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan pemetaan semantik dari subset. Pada kode di atas kita menunjukkan relationship di antara dua kolom, yaitu MRI count dan weight. Kemudian yang praktikum 14. Praktikum 14 dilanjut seperti ini. Ini untuk datanya seperti ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.